Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Melva Asigres Brusdalahi dengan NIM C1C02136. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan fiskal badan. Materi yang pertama tentang pengertian koreksi fiskal. Secara harfiah, koreksi fiskal sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak dihimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Laporan komersial disusun secara berdasarkan sistem keuangan, akuntansi dengan laporan keuangan secara fiskal. Materi selanjutnya itu tentang tujuan koreksi fiskal. Yang pertama, pengecekan draft pajak koreksi fiskal. Penting dilakukan setelah laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Pengecekan ulang draft tersebut sebelum diangsurkan ke DJP. Mengecek draft didasarkan pada data-data yang ada dengan memperhatikan transaksi dan penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu alat untuk memenuhi draft laporan. DJP Kementerian Keuangan RI mengeluarkan aturan dan regulasi untuk wajib pajak supaya draft bisa terpenuhi dengan baik. Maka suatu perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga bisa melihat ada tidaknya kekeliruan pada laporan yang sudah dibuat. Sebab jika terjadi kesalahan, itu bisa menyebabkan kesalahan hitung untuk nominal pajak. Yang ketiga, meminimalisir salah hitung pajak. Pentingnya koreksi pada fiskal adalah untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak. Sebab dalam bisnis, jika ada nominal angka yang salah, bisa jadi akan merugikan perusahaan. Materi selanjutnya itu tentang jenis-jenis koreksi fiskal. Dalam Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 disebutkan koreksi fiskal dibagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Biaya-biaya tersebut diantaranya biaya yang dikenakan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, dana cadangan. Yang ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan. Yang kedua yaitu koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif dilakukan pengurangan melalui laba komersil dan penghasilan kena pajak melalui PPh terutang. Contoh jenis, yang pertama penghasilan berupa hadiah undian, yang kedua penghasilan dari transaksi saham, yang ketiga penghasilan dari transaksi pengalihan harta, yang keempat penghasilan berupa bunga, deposito dan tabungan, yang kelima yaitu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Materi selanjutnya itu tentang pengertian rekonsiliasi fiskal. Dalam artian akuntansi, rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan penyusunan sistem fiskal. Laporan keuangan ini pada umumnya dibuat dengan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan yang umumnya pun belum tahu tentu sama dan sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya itu tentang penerapan rekonsiliasi fiskal pada pos biaya. Rekonsiliasi fiskal juga harus diterapkan pada pos-pos biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Pertama, ada rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final. Selanjutnya ada pos rekonsiliasi penghasilan yang bukan objek pajak. Yang ketiga, ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto. Selanjutnya, ada juga wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Terakhir, ada juga pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final, serta pendapatan yang sudah terkena PPh non-final. Materi selanjutnya itu tentang jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal memiliki dua jenis yang dikelompokkan berdasarkan perbedaannya. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, beda tetap.
Jenis yang pertama yaitu rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi jenis ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak, yang muncul karena transaksi tidak bisa terhapus otomatis di periode lain, menurut Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, beda waktu. Jenis rekonsiliasi fiskal yang kedua yaitu beda waktu. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersialnya sama, namun waktu alokasi biayanya berbeda. Materi yang selanjutnya itu tentang tahapan rekonsiliasi fiskal. Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal tidak asal serta merta, tapi diperlukan sejumlah tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. Selanjutnya, Anda juga perlu melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Tahap selanjutnya yaitu membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.